Halo lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih sama kakak ya. Kita akan membahas tentang organisasi Rumah Tahfiz Al-Ulum yang ada di Mansatu Model Lubuk Linggau. Nah, ini kita udah sama narasumber yang akan kita tanya-tanyain tentang organisasi Rumah Tahfiz Al-Ulum, yaitu Ketua Rumah Tahfiz Al-Ulum tahun 2020-2021, yakni Muhammad Iqbal Hidayatullah. Halo Bal, apa kabar nih? Boleh saya hai? Hai. Hai. Oke, apa kabar dia? Semoga... Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke Bal, Rumah Tahfiz Al-Ulum ini kalau lihat dari question box itu banyak juga yang pengen tahu tentang Rumah Tahfiz Al-Ulum. Tapi sebelum bahas tentang organisasinya, kita kenalan dulu sama ketuanya. Iqbal kelas berapa sih Bal sekarang Bal? Alhamdulillah sekarang naik di kelas 12 MIPA. 12 MIPA ya, seangkatan sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi oke. Nah, banyak banget yang tanya Rumah Tahfiz Al-Ulum itu apa sih Bal dan kegiatannya apa aja sih? Baik, jadi di sini saya jelaskan Rumah Tahfiz Al-Ulum itu adalah sebuah wadah bagi adik-adik yang mempunyai prestasi maupun yang mempunyai bakat di bidang Al-Quran. Jadi untuk adik-adik semua, Rumah Tahfiz Al-Ulum ini adalah wadah untuk mengembangkan bakat kalian di bidang Al-Quran. Dan kegiatan di Rumah Tahfiz itu banyak. Contohnya ada daurah Quran, muhadharah, juga munaqashah dan lain sebagainya. Kalau divisi Bal, apa aja Bal yang ada di Rumah Tahfiz? Kalau divisi dari Rumah Tahfiz itu kita ada 5 cabang. Nah, di 5 cabang ini itu ada BHQ, Bibit Hifzil Quran, terus BFQ, Bibit Fahmil Quran, BKT, Bibit Khatil Quran, BTQ, Bibit Tilawatil Quran, dan satu lagi itu Bibit Hifzil Quran. Hifzil, oke. Boleh dijelasin nggak sih kegiatan dari masing-masing divisi Bal? Oke, jadi yang pertama kita bahas itu BTQ ya, Bibit Tilawatil Quran. Untuk tilawatil Quran ini bagi adik-adik yang memiliki bakat di bidang tilawatil Quran maupun yang ingin memiliki bakat bidang tilawatil Quran, maka disinilah kalian harus meminatinya. Karena kenapa tilawatil Quran ini adalah teknik mengaji Al-Quran dengan benada. Jadi tilawatil Quran ini adalah cara kita membaca Al-Quran dengan nada. Nadanya itu ada banyak, baik itu bayati, soba, nahwan, dan lain sebagainya. Jadi untuk adik-adik sekalian, silakan jika mau join di tilawatil Quran. Oke, kalau untuk pembina atau pelatihnya sendiri Bal, itu dari mana sih Bal? Kalau untuk pelatih itu kita pembina sendiri ada dan juga pelatih dari luar itu ada. Salah satunya pelatih dari luar itu Ustazah Fairuz yang melatih tilawatil Quran. Yang lainnya itu Ustazah Yeni ya? Ya, untuk yang lainnya Ustazah Yeni. Sekaligus pembina. Ustazah Yeni sekaligus. Oke, jadi pembinanya itu Ustazah Yeni. Oke, Bal, tadi udah bahas tentang divisi. Kalau tentang kemudian proker yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan gitu. Kalau proker yang telah dilaksanakan salah satunya yaitu munaqashah. Nah, munaqashah ini adalah ujian tahfiz. Ujian tahfiz Quran di Mansatu Model Lubuk Linggau. Dan insya Allah untuk proker kedepannya kami akan mengadakan latihan lebih giat lagi untuk mengembangkan bakat-bakat di diri kalian masing-masing. Oke. Kemudian kalau untuk masuk, apakah harus hafal berapa juz gitu? Atau harus bisa baca Quran kayak gimana? Ada syarat khusus nggak sih kalau untuk masuk? Sebenarnya Rumah Tahfiz ini ya nggak mesti harus ada syarat khusus. Intinya kalian itu harus bisa baca Al-Quran. Dan jika kalian ingin masuk sudah hafal 2 juz atau sudah hafal 3 juz, maka lanjutkan saja. Dan jika yang belum hafal juga, misal ada yang baru menghafal, maka enggak apa-apa, silahkan masuk. Karena di sini kami memberikan bimbingan untuk kalian yang ingin menghafal maupun yang sudah hafal lebih dari 1 juz, kami akan masih memberikan bimbingan. Oke, jadi di Rumah Tahfiz itu kalau dengar tadi tuh enggak cuman hafal, tapi baca, kemudian pahami, pelajari, sama juga menyampaikan karena ada syahril, ya, menyampaikan. Jadi teman-teman yang, Kak, aku pengen belajar gimana caranya untuk bisa ceramah, gitu. Nah, di Rumah Tahfiz Al-Ulum ini diajarkan teman-teman. Jadi enggak cuman tentang ngapal doang atau baca Quran doang, tapi juga mempelajari
Dan juga baca Qurannya nggak cuman baca-baca doang kan, Bal? Emang ada nadanya, lagunya, irama lagunya. gitu kan ya. Jadi diajarkan dalam rumah tahfiz Al-Ulum ini. Oke. Kemudian untuk Iqbal sekarang kan di tahun angkatan 2020-2021 nih. Nah untuk kedepannya karena memang kita masih pandemi nih Bal, seperti sekarang yang kita tahu nggak cuma rumah tahfiz tapi semua aspek yang ada di sekolah gitu, pendidikan itu dibatasi kan sekarang kan. Nah harapan Iqbal untuk kedepannya lah untuk kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tahfiz Al-Ulum ini. Jadi kalau harapan dari saya sendiri untuk rumah tahfiz Al-Ulum ini, saya berharap untuk organisasi ini makin berkembang di kedepannya dan meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya. Karena di masa pandemi ini kami sangat sulit untuk bergerak. Bahkan banyak sekali acara event-event yang tertunda karena pandemi sekarang ini. Jadi semisalnya di tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi pandemi, maka kami berharap untuk tahun yang akan meneruskan ini untuk mengembangkan lagi organisasi rumah tahfiz ini. Harus kalaupun memang masih pandemi diharapkan bisa adaptasi gitu Bal ya. Jadi bisa mutar otak nih gimana caranya rumah tahfiz ini tetap berjalan walaupun tetap pandemi. Oke. Itu pesan tuh untuk teman-teman yang pengen masuk atau yang pengen jadi ketua rumah tahfiz. Jadi emang harus disiapkan yang seperti itu teman-teman. Nah, ini di luar nih Bal, di luar dari rumah tahfiznya sendiri. Tantangan seorang Iqbal gitu, menjadi seorang ketua di rumah tahfiz Al-Ulum pada angkatan yang seperti sekarang. Apa sih? Tantangan ya, yang pertama itu kalau dari saya sendiri itu berpikir bagaimana cara saya itu membawa anggota saya di masa pandemi ini untuk lebih aktif dalam menghafal Quran, membaca Al-Quran, lebih sering-sering membaca Al-Quran, dan juga untuk mengaktifkan organisasi. Itu tantangan saya. Mengayomi gitu ya, Mengayomi. supaya tetap aktif walaupun di masa seperti sekarang ini ya. Karena yang namanya Al-Quran itu nggak boleh jauh dari kita teman-teman. Harus dekat dan harus akrab sama Al-Quran ya. Oke. Lanjut, untuk masuknya sendiri Bang nanti bisa teman-teman lihat di mana nih? Di Instagramnya kah atau di mana? Kalian bisa lihat di Instagram @al-ulum. @al-ulum, dicatat teman-teman. Atau yang udah ada yang follow pasti, udah ada yang DM ya, udah pengen masuk. Oke. Kalau misalnya ini kan Bal, kita tahu di MAN ini kan ada salah satu program yaitu tahfiz hafalan Quran setiap Sabtu gitu. Nah itu juga nanti akan diteskan di Munakosa. Nah kalau misalnya syarat-syaratnya apa aja sih kalau untuk tes Munakosa itu? Nah jadi kakak saya jelaskan sekali lagi, Munakosa itu adalah ujian tahfiz. Untuk syaratnya sendiri dalam ujian tahfiz ini, sebenarnya ujian tahfiz ini dikhususkan untuk kelas 12. Karena kenapa? Karena di kelas 12 ini sebentar lagi kan akan tamat, jadi ujian tahfiz ini dikhususkan untuk kelas 12. Dan bagi kalian adik kelas 10 maupun kelas 11 boleh mengikutinya. Dan syaratnya yaitu kalian menghafal Al-Quran minimal 1 juz ataupun lebih. Nah untuk kelas 10 itu minimal hafalan 1 juz ataupun lebih. Untuk kelas 11 pun sama. Nah dan untuk kelas 12 itu berbeda, boleh setengah juz, 1 juz atau lebih. Oke, itu sistemnya kayak gimana Bal kalau tesnya? Sistemnya itu tanya jawab kayak hifzil Al-Quran. Jadi tanya jawab Al-Quran. Misalnya yang mengetesnya itu Ustadz ini menanyakan surat ini, lalu kita menjawabnya. Oke. Jadi itu bayangan juga buat teman-teman yang atau udah ngafal gitu dari SMP, udah punya bekal 3 juz Kak, dikembangin biar nanti tes munakosah gitu ya. Oke. Lanjut Bal, ini mungkin sebelum kita ke Zoom, kita jawabin pertanyaan yang ada di question box dulu kali ya. Boleh. Oke. Ini tadi Kak, gimana kalau yang ikut tahfiz itu ada yang belum hafal, bisa ikut atau enggak? Oh, enggak masalah, namanya kan juga belajar. Rumah tahfiz ini bibit untuk mengembangkan diri kalian. Baik itu yang sudah hafal maupun belum hafal, silakan masuk. Kami sukarela untuk mengajarkan kalian gitu. Jadi bagi kalian yang belum menghafal, kami akan mendidik kalian bagaimana cara menghafal Al-Quran dengan baik dan tata cara tercepat untuk menghafal Al-Quran. Belajar bersama gitu ya. Bersama. Oke, nah ini menarik nih Bal, menarik nih dari namanya, kita sebutin apa aja kali ya. Soalnya pertanyaannya menarik. Aisyah Vita _26. Apa saja tips agar cepat menghafal? Wow, tips agar cepat menghafal. Sebenarnya banyak tips cara cepat menghafal. Kalau dari kakak sendiri ya,
cepat menghafal itu dengan diulang-ulang atau murojaah. Menghafal Al-Quran itu sama seperti kita menghafal lagu. Lagu itu kan ada nadanya, ada liriknya. Jika kita ingin menghafalkan lagu itu diulang-ulang kan, harus diulang-ulang. Sama dengan Al-Quran. Jika kalian ingin cepat, maka cari saja yang mempunyai nadanya. Kalian dengar terus murojaah, ulang. Insya Allah kalian pasti akan menghafal Al-Quran. Oke, tapi awalnya utamanya tuh harus niat yang Iya, ikhlas gitu ada teman-teman. Niat yang ikhlas untuk beribadah. Jadi kita nggak kepaksa gitu ngapalnya. Oke, ini ada lagi nih, kapan waktu-waktu yang tepat untuk menghafal Quran? Kalau waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran itu, yang pertama di sepertiga malam, itu otak kita masih fresh, masih bersih. Jadi untuk menghafal Al-Quran itu mudah di sepertiga malam. Sudah itu di subuh pagi itu juga masih fresh, dan di sore hari. Oke, di sore hari sampai subuh ya, karena otak masih Fresh. gencar-gencarnya gitu untuk mengingat sesuatu gitu ya, untuk menghafal sesuatu. Oke, ini ada yang tanya lagi, eskul tahfiz ini di jam sekolah atau di luar jam sekolah? Kalau eskul tahfiz ini kita adakan di luar jam sekolah. Selesai sekolah kita akan mengadakan eskul tahfiz ini. Oke, di luar jam sekolah ya. Iya. Biasanya tuh kalau minta offline tuh teman-teman Sabtu. Kalau Iya, nggak hari salah ya, Sabtu, setiap Sabtu Sabtu. pulang sekolah. Jadi kalau udah Sabtu kumpul-kumpul tuh berarti anak rumah tahfiz Al-Ulum lagi mau latihan. Oke. Kalau untuk syahril sendiri Bal, karena saya pernah lihat Iqbal juga pernah ikut syahril kan Iya, ya. pernah. Nah itu tuh tekniknya gimana sih? Apakah memang sesuai dengan bidangnya gitu, atau boleh-boleh aja siapapun yang mau belajar syahril gitu? Ya, saya ulangi lagi ya. Kan rumah tahfiz ini bibit, jadi untuk siapapun yang ingin memiliki bakat atau menumbuhkan bakatnya, jadi silakan saja. Dan untuk syahril sendiri itu sistemnya, syahril itu adalah seni dari Al-Quran yang mana memiliki 3 orang. Di syahril ini ada 3 orang, yang mana yang pertama itu menjadi pensyarah atau penceramahnya, dan yang kedua itu tilawatil Qur'annya, dan yang ketiga itu sari tilawahnya, yang mana kolaborasi antara 3 ini. Oke, jadi membaca, terus mengartikan juga ya kalau Iya, nggak salah ya, mengartikan juga. terus baru menyampaikan. Nah, jadi nggak cuman baca, tapi di tahfiz juga di cara menyampaikan. Nah, buat teman-teman yang nanya, Kak, aku nggak bisa public speaking, Kak, aku nggak pede, nggak apa-apa. Di rumah tahfiz Al-Ulum juga belajar. Banyak kok gitu anggota-anggota yang berprestasi, itu dimulai dari mereka yang gagap-gagap ngomongnya di depan, tapi kalau udah belajar pasti bisa. Oke, ini banyak ternyata Bal yang pengen ikut Bal, antusias ternyata. Oke, nah ini ada pertanyaan sebenarnya dari rumah tahfiz ya, tapi nggak apa-apa deh kalau Iqbal mau jawab. Assalamualaikum, apakah kita bisa memilih sendiri juz apa yang mau kita hafal atau sudah ditetapkan dari sekolah? Gak apa-apa, jika kalian memiliki hafalan dan ingin melanjutkan, maka gak apa-apa, silakan lanjutkan aja hafalan itu. Itu di kelas khusus ya? Ya, itu di kelas khusus. Tapi biasanya kalau yang dari SMP yang nggak pernah hafal itu biasanya kalau 10 71 Bal. Ya, juz 1 Oke. atau boleh juz 30. Oke, jadi itu udah terjawab ya. Nah ini tadi udah dijawab, sebenarnya cara masuknya gimana Kak? Sama target perharinya berapa? Oh mungkin ini maksudnya target hafalan Bang. Kalau target hafalan itu semampu kalian. Kami di rumah tahfiz ini tidak memaksakan kalian untuk menghafal sehari 1 juz. Ya, masa iya sehari 1 juz gitu kan? Jadi kami ini memberikan kebebasan kalian untuk menghafal itu berapa ayat. Oke, kita udah langsung ke durasi jam tanya jawab dari Zoom. Boleh? Yang pengen bertanya? Oke, ini ada pertanyaan dari Ahmad Istifaransyah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam menghafal Al-Quran buat orang yang ngafalnya susah nih tapi cepat lupa. Jadi waktu dia ngapal susah, tapi begitu sudah hafal, lebih cepat lagi lupanya. Dan juga motivasi apa yang Kakak gunakan untuk menghafal Al-Quran? Terima kasih. Boleh dijawab Bal? Oke. Sebenarnya kakak juga nih cepat lupa ya dalam menghafal. Jadi kalau gitu ya, caranya yaitu ya terus aja murojaah. Jika hafal maka lihat lagi diulangi,
Dan motivasi kakak sendiri, cara menghafalnya itu adalah melihat orang dan juga melihat video-video yang mempunyai nada gitu. Jadi insya Allah menghafalnya itu akan cepat dan tidak lupa. Dengar-dengar murotal gitu ya. Karena metode mengingat setiap orang berbeda. Jadi teman-teman ada yang udah baca gitu beberapa menit udah hafal gitu, ingetnya lama. Tapi ada juga yang teman-teman yang harus dengerin murotal dulu, harus ngulang-ngulang dulu baru inget. Oke. Lanjut dari pertanyaan dari Zoom. Pertanyaan selanjutnya dari Ida Zultina. Izin bertanya Kak, program kerja apa yang sudah atau sedang dipersiapkan organisasi rumah tahfiz untuk saat ini? Kalau program kerja yang telah dilakukan itu tadi, munaqashah ujian tahfiz di Man 1 Model Lubuk Linggau. Atau yang ingin dilaksanakan Bang ke depannya gitu. Jika ingin yang dilaksanakan, ya mengadakan latihan lagi. Karena mungkin di awal gitu ya, karena sempat terbatas pandemi dan juga belum adaptasi, jadi pengen ditingkatkan gitu ya kegiatannya. Oke? Cukup. Oke, masuk lagi nih Kak. Ada pertanyaan baru dari Nosi Putri Anggraini dari Gugus 1 Ar-Rahman. Assalamualaikum Kak. Siap, izin bertanya. Bagaimana sih cara agar tidak malas murojaah? Terima kasih. Cara tidak malas murojaah Bang. Yang penting itu ada niat di dalam hati. Jika kalian sudah niat itu, maka melaksanakan sesuatu itu akan gampang dan mudah. Jadi intinya, jika yang malas-malas itu, intinya yang pertama itu adalah niat. Tanamkan niat di dalam hati, aku niat menghafalkan Al-Quran karena Allah Ta'ala. Insya Allah, rasa malas itu akan hilang seketika. Jadi walaupun pasti akan dilewati kalau niatnya udah ikhlas ya. Oke lanjut, masih banyak kayaknya pertanyaan dari Zoom. Ini pertanyaan terakhir Kak. Dari Muhammad Al-Afif, Gugus 7 Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin bertanya Kak, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh Kakak selama ikut rumah tahfiz di Man 1 Model Kota Lubuk Linggau? Tolong dijawab ya Kak. Prestasi kakak selama di rumah tahfiz, ya. Waktu kemarin kakak pernah ikut lomba, itu antar kelas ya. Lomba antar kelas itu alhamdulillah mendapatkan juara 2 di lomba Syarihil Quran. Dan kemarin itu hampir saja di MTQ. Pernah ikut juga di MTQ Bang ya, Pernah tapi ikut belum MTQ. berkesempatan. Belum berkesempatan. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah nih, udah banyak banget, menarik banget pembicaraan kita kali ini. Teman-teman juga yang semoga gitu ya dari pembicaraan ini tuh teman-teman bisa dapat informasinya, terus setidaknya bisa memuaskan penasaran lah gitu. Nah, kali ini kita masih lanjut nih, nggak tahu sampai siang ya. Jadi jangan ngantuk-ngantuk yang di Zoom ya. Setelah ini akan ada organisasi lain. Oke, sebelum itu makasih Bal udah meluangkan waktu untuk ditanya-tanyain di sini. Juga teman-teman yang nonton di YouTube standby ya. Di YouTube Man 1 Model Lubuk Linggau. Oke. Saya Dita Noviana dan Muhammad Iqbal Hidayatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.